Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan bawakan cerita yang datang dari kota Pasuruan. Kasus penghilangan nyawi seorang ibu dan anaknya dengan alasan iri dan dengki seorang tetangga. Hari itu keterangan warga perumahan Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugulor, Panggung-Rejo, Kota Pasuruan berubah menjadi mencekam. Setelah terdengar sebuah teriakan dari seorang anak laki-laki yang minta pertolongan pada hari Sabtu 30 Desember tahun 2023 pagi hari. Warga yang berada di RT 1 RW 4 secepatnya langsung masuk ke rumah Kosida, seorang janda yang memiliki sebuah toko grosir yang terbilang cukup ramai di depan rumahnya. Betapa terkejutnya ketika melihat pemandangan dalam ruangan tersebut. Diketahui korban bernama Kosida 54 tahun dan sang putra bernama Ahmad Fauzi Ferdiansyah 13 tahun. Ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawi dan dalam posisi terikat dengan muyut disumpal oleh kain. Kosida ditemukan tewas tergeletak di lantai bawah dalam ruangan toko, dalam keadaan leher terikat selendang. Sementara sang putra, Fauzi, ditemukan tewas dalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kaki yang terikat. Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, AKP Rudi Hitayanto menegaskan bahwa pihak kepolisian melakukan evakuasi kedua korban yang meninggal dunia untuk dibawa ke RSUD Dr. Sudarsono Kota Pasuruan untuk menjalani proses autopsi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 lalu. Nah, di dalam rumah itu warga melihat pelaku masih bersembunyi dalam rumah. Kemudian warga meringkus dan sempat memberikan beberapa bogeman jadi pelaku dimasa. Dan kemudian petugas mendatangi lokasi korban. Disitulah warga sudah berkumpul dan petugas mendapati pelaku yang berada di pojok ruang tengah dalam keadaan sudah lebam-lebam. Lalu, apa motif pelaku dan bagaimana kronologi sebenarnya? Mengutip dari detikjatim.com, Kepolisian Pasuruan Jawa Timur akan melakukan rekonstruksi kasus penghilangan nyawi ibu dan anak pada hari Jumat 19 Januari 2024 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun, ratusan warga sudah berdatangan dan memadati area depan rumah korban. Mereka sudah pada datang sejak pukul 12-an. Penasaran, Pak? Pengen lihat melakunya, ujar salah satu warga yang hadir. PLT Kasih Humas Polres Pasuruan Kota, Aibda M. Junaidi, mengatakan bahwa rekonstruksi tidak digelar di tempat pengganti, namun digelar di TKP langsung. Entah kenapa sampai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, proses rekonstruksi belum juga dimulai. Namun, beberapa petugas sudah berjaga di area depan untuk menjaga ketertiban. Peristiwa penghilangan nyawi tersebut terjadi sekitar pukul 9 pagi. Kala itu, Kosida dan putranya, yakni Husnul Khotimah 20 tahun dan Ahmad Fauzi Ferdiansyah 13 tahun, sedang berada di dalam rumah. Keseharian Kosida memang berdagang. Ia membuka sebuah toko grosir yang mempunyai penjualan lumayan baik, seperti sembako dan berbagai macam kebutuhan pokok lainnya. Sebelum pelaku datang, korban sedang merapikan barang-barang dalam tokonya. Saat itu, pagar masih tertutup, begitu pula dengan tokonya. Hingga kemudian Muji datang. Dia masuk ke rumah Kosida, diduga melempati pagar depan rumah. Begitu masuk, ia langsung membekap Kosida dengan kain. Kemudian, tangan dan kakinya diikat dengan tali. Kosida dibekuk dan kakinya berposisi tertelungkup. Aksi Muji berlanjut. Dia masuk ke bagian ruang belakang. Nah, di situ pelaku bertemu dengan Ahmad Fauzi yang sedang rebahan di kamar tidur. Lalu kemudian ia memukul kepala menggunakan pompa angin. Lalu Muji membekap remaja yang masih berstatus sebagai siswa di kelas 8 SLTPN 1 Kota Pasuruan tersebut. Tak disangka aksi Muji dipergoki oleh putri korban, Husnul Khotimah.
yang statusnya tercatat sebagai salah satu mahasiswa Universitas Merdeka, Kota Pasuruan. Ia sangat ketakutan. Karena pelaku terkejut, maka ia memberikan sebuah pengajaran kepada Husnul, sehingga dia merasa kesakitan dan menyekap Husnul. Beruntung sekali ternyata di samping Husnul ada telepon genggam. Lalu ia menghubungi kasihnya lewat video call WhatsApp. Ternyata Husnul yang sempat dihajar tadi merasakan sedikit linglung. Selama Muji beraksi, tetangga sekitar tidak mengetahui. Diduga kuat, tetangga tidak mendengar suara teriakan dan melihat kecurigaan di dalam rumah. Para tetangga baru mengetahui ketika pacar Inung atau Husnul datang mengendarai motor dengan berteriak, "Tolong, tolong, Pak, tolong." Benar saja, tetangga tidak menyadari apa yang sedang terjadi, sebab pintu rumah dan pagar juga masih belum terbuka. Pastinya Inung sangat panik dan ketakutan. Hal ini diakui Ketua RW 4, Pak Arif. "Saya mau beli rokok, karena murah kalau beli di sana. Biasanya hari Sabtu tetap buka. Mungkin karena mau tahun baru, jadi tokonya belum buka," ujarnya. Pak Arif sendiri baru tahu setelah dihubungi melalui telepon. Dikasih info, Pak, kalau salah satu warganya dirampok dan dibuyuh. Ia lantas bergegas menuju TKP. Dan kagetnya bukan main. Ternyata korban adalah pemilik toko yang biasanya dia belanja di situ. Masyarakat sangat geram setelah mengetahui peristiwa ini. Diduga keduanya tewas akibat terlalu lama diikat lehernya menggunakan tali, sehingga mereka tidak bisa bernafas dan akhirnya kehilangan nyawa. Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Rudi Hidayanto membenarkan semua kejadian itu benar-benar real. Petugas Resmob Polres Pasuruan Kota bersama anggota Polsek Bugul Kidul mendatangi TKP, selanjutnya memasang polis lain di area TKP. Kedua korban dibawa ke kamar mayat di Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk dilakukan otopsi. Tersangka Muji diamankan kepolisian Pasuruan Kota. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Karena sesuai pengakuan tersangka, Muji sudah merencanakan aksinya sejak sebulan yang lalu, kata Pak Rudi, Senin 1 Januari tahun 2024. Bahkan tersangka sudah mencoba melakukan aksinya 2 hari sebelumnya, namun diurungkan karena di depan rumah korban sedang ramai orang berkumpul. Motif pelaku adalah rasa iri dan dengki, karena usaha dagang milik korban dirasa sangat maju dan laris sekali. Tujuan korban menghilangkan nyawi adalah agar tokonya tutup dan sehingga ia menjadi satu-satunya agen dagang terbesar di kampungnya. Jadi dia nggak mau ada pesaing yang lain. Tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan pasal 80 ayat 3 Jungto pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan pasal 338 KUHP Jungto pasal 53 ayat 3 KUHP. Sementara itu, hasil autopsi mengatakan kedua korban meninggoy akibat tertutupnya saluran pernafasan bagian luar, smooth hearing, sehingga matoy lemas. Kerabat dan keluarga korban menuntut hukuman seberat-beratnya, kalau bisa hukum setimpal, Pak, hukuman matoy. Husnul yang masih sangat trauma atas kejadian ini didampingi oleh keluarganya untuk ditenangkan dan dilakukan beberapa pengobatan traumatis. Di satu sisi, istri pelaku yang diwawancarai ketika sidang menyatakan sama sekali tidak mengetahui atas kejadian memilukan tersebut. Luciana, istri pelaku, mengatakan bahwa Muji sempat pamit berangkat kerja ke Malang sebelum melakukan aksi kejinya. Ia juga menjelaskan bahwa Muji jarang pulang ke rumah. Sebagai istri siri, suaminya lebih sering tinggal di Bangil, Pasuruan. Sehari-harinya ia bekerja ikut proyek sebagai tukang bangunan. Jadi kalau ditanya soal suami saya ini, ada masalah apa dengan korban, saya tidak tahu, Pak, karena ia jarang pulang. Diketahui tidak ada barang berharga yang hilang, tapi lemari dan kamar sempat diacak-acak oleh pelaku, tutur Pak Musafir. Demikian cerita kali ini, semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga
Jangan merasa iri dan dengki atas usaha dan kemajuan orang lain, tapi kita harus lebih giat dan termotivasi. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.